Mitra bisnis dalam Undang-Undang DKJ atau Daerah Khusus Jakarta yang telah disahkan pemerintah dan DPR, ada kewajiban mengalokasikan 5% APBN Jakarta untuk kelurahan di Jakarta. Nah, jika dihitung-hitung nantinya setiap kelurahan di Jakarta itu akan mendapatkan dana 15 miliar rupiah untuk berbagai macam program masyarakat. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai jumlah itu terlalu besar, apalagi untuk kelurahan di daerah elit seperti Menteng. Nah, apa komentar Anda? Setujukah Anda dengan alokasi 15 miliar per kelurahan per tahun dari APBD Jakarta ini? Kita tunggu komentar Anda di 633-9160, WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, kalau misalnya dikabulkan itu kita masih ada dimintain biaya-biaya nggak gitu loh. Urus KTP, urus surat nikah, atau urus apapun lah itu loh. Kalau misalnya masih sama, menurut saya nggak perlulah dikasih gitu loh. Kan kita harus istilahnya diberikan dana lebih, tapi harus rakyat yang ini merasa gitu loh, ada perubahan. Kalau misalnya nggak ada, duitnya ditambahin tapi tetap minta-minta juga, ya gimana ya, menurut saya nggak perlu lah. Saya pikir kemungkinan kalau memang jadi digelontorkan nantinya 15 miliar buat tiap kelurahan, itu harus tepat guna ya, dan berguna bagi masyarakat DKI Jakarta di tiap kelurahan. Kan selama ini kemungkinan masih banyak masalah di DKI. Ya, contohnya antara lain tentang kematian atau orang sakit ya, itu kan butuh ambulan. Kadang ambulan itu sulit didapat kalau untuk orang sakit atau membawa jenazah, karena katanya di rumah sakit sudah habis. Adapun tambahannya juga kan kelihatannya masih kurang, masih ada yang suka tidak dapat, akhirnya diantar dengan kendaraan yang non ambulan, kan seperti itu. Dan misalnya untuk fasilitas trotoar bagi pejalan kaki, kita tahu kalau trotoar itu kadang dipakai buat orang dagang atau orang parkir, entah motor, entah yang lain, kendaraan lain. Jadi orang jalan kaki itu tidak ada tempat sehingga memakai badan jalan. Dan kita tahu sendiri bahwa fasilitas lain yang dibutuhkan warga DKI adalah tempat yang misalnya warga masyarakat itu ingin agar merasa nyaman kalau mereka mungkin merokok ya, kalau misalnya rokok itu dilarang. Kalau bisa ada tempat khusus, kalau tidak ada tempat khusus ya tidak boleh merokok selain di tempat itu, misalkan seperti itu. Dan masih banyak kebutuhan lain yang berguna bagi warga DKI Jakarta, kalaupun jadi digelontorkan. Kalau tidak ya sudah. Pun di pemakaman misalnya, kan ada sampah-sampah dari gunting-gunting rumput di pemakaman suka justru ditaruh di salah satu makam, karena itu tidak boleh. Trotoarnya di tanah kusir, harusnya kan itu ditaruhnya di tempat pembuangan sampah khusus yang tidak jauh-jauh dari lokasi tiap blok di pemakaman. Karena banyak mengotori pemakaman, dibuang sembarangan, sehingga yang mau ziarah begitu keluarganya dikasih sampah di makamnya jadi agak risih atau kotor dan tidak nyaman jika ingin mendoakan si yang sudah meninggal itu. Jadi ini harus segera diurus juga kemungkinan seperti itu. Dan masalah lain masih banyak kok tentang kali-kali yang mampet di DKI Jakarta dan jalan macet dan lain-lain, banjir dan lain-lain itu ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya rasa sih 5% sih dialokasikan bagus untuk kelurahan, tapi sebaiknya jangan di kelurahan-kelurahan yang sudah bagus. Maksudnya gini loh, masih banyak kelurahan-kelurahan tuh di desa, terutama di kampung-kampung daerah pinggiran, itu mereka memerlukan dana untuk pembangunan desa-desa mereka. Iya. Menurut saya sih begitu, karena masih banyak desa-desa kelurahan-kelurahan yang jika dibandingkan Jakarta, DKI masih tertinggal. Untuk sekolah-sekolah anak-anak, apalagi seperti pengelolaan untuk gaji-gaji guru, banyak yang gaji-gaji guru cuma dibandingkan untuk di Jakarta mereka tuh nggak seberapa gajinya, tapi masih banyak yang tertunda atau tidak dibayarkan gitu loh. Sebaiknya alokasi buat desa-desa, kampung-kampung yang di daerah pinggiran itu lebih bagus. Iya, saya cukup gembira juga sih kalau dianggarkan 15 M ya.
ya buat satu kelurahan kan itu. Cuma kan nggak tahu nih anggarannya dipakai buat kesehatan kah, buat pendidikan kah, atau sarana gitu ya. Tapi kalau misalnya buat menteng 15M itu dirasa terlalu besar, saya nggak ngerti juga sih. Misalnya saya ambil contoh, kalau misalnya di Kelapa Gading ya, sering banjir tahun ini. Terus masalahnya jalannya berlubang, itu perlu pengaspalan gitu ya. Juga masalah sampah juga ini secara DKI ini nih juga problem gitu loh. Sampahnya distribusinya kan langsung ke Bantar Gebang, tetapi tempat penampungannya ini kayaknya nggak layak, jadi nggak sehat gitu. Bisa menimbulkan bau atau bagaimana di daerah tertentu gitu loh. Jadi banyak juga sih daerah yang ketinggalan ya, misalnya Jakarta Pusat, misalnya di daerah Senen, daerah Tanah Tinggi kayak begitu kan juga perlu perbaikan gitu loh. Jadi kalau yang dikasih sampel menteng sih ya nggak usah jadi cerita lah, karena memang warganya udah makmur di sana. Tapi kalau Jakarta kan ada sebagian juga wilayah-wilayahnya yang kurang ya perlu ditingkatkan lah begitu ya, khususnya baik juga segi keamanan, juga penerangan lampu di malam hari juga kayak begitu, aparat keamanan supaya Jakarta juga lebih aman gitu. Ya itu menurut saya sih itu kebijakan yang terlalu salah banget ini. Karena jangankan uang cash ya, kadang-kadang nggak ada uang cash pun suka dicari-cari dananya supaya muncul, dananya supaya bisa masuk ke kantong pribadi masing-masing gitu. Apalagi dengan nilai uang yang 15 miliar kan bukan uang yang banyak itu, banyak sekali itu. Bayangkan dalam tahun 15 miliar, sedangkan Jakarta ini ada berapa ratus kelurahan, 15 miliar kali berapa ratus tuh berapa triliun tuh jika dijumlahkan. Itu jika dialokasikan dalam bentuk bangunan atau kegiatan yang lain, seperti misalnya penambahan kesehatan, untuk perbaikan sekolah atau panti jompo atau segala macam, akan lebih bermanfaat dibandingkan dikasih cash kepada kelurahan masing-masing gitu. Mungkin yang turun 15 dari pusat, tapi yang nyampe ke masyarakatnya paling sekitar 2 atau 3 mil. Sisanya ya itu mungkin masuk ke kantong pribadi masing-masing gitu. Jadi mungkin supaya lebih terarah, lebih teratur lagi, dananya tetap dikelola dari pusat melalui gubernur, kemudian baru gubernur dialokasikan sesuai dengan anggaran rencana kerja tiap daerah gitu. Dan mungkin sebaiknya yang bisa melakukan ini cuma satu orang, Om. Kayaknya. Iya betul yang tadi ngomong. Itu BPJS dibenerin, terus bangunlah sekolahan kesian tuh pada roboh. Terus rumah sakit kayak begitu lebih bagus. Kalau enggak mereka nggak kepikir. Mereka mah paling jalanan doang gitu, jeblok orang marah baru dibangunin. Betul tuh Pak, namanya Jakarta. Sekolahan, aduh saya lihatnya sedih. Kadang keroboh, ketimpa sini, ketimpa sono. BPJS yang sebagian obat juga nggak ada. Gitu. Ya gitu aja. 5% APBD ya betul, rasanya itu besar sekali gitu ya, 5% setara dengan 15 miliar per kelurahan, itu gede banget. Kalau menurut saya sih itu terlalu kurang bijak lah. Mendingan alokasi yang besar itu bisa dipetakan mana kelurahan yang butuh, mana yang enggak, dan itu dalam bentuk proyek real, pembangunan lah atau bantuan apa. Jangan langsung uang cash, karena itu akan bahayanya nanti malah kebanyakan uangnya dialokasikan untuk sosialisasi, untuk ini itu, malah yang diterima bener-bener diterima masyarakat secara manfaatnya ya hanya setengahnya atau bahkan seperempatnya. Itu sayang sih. Mendingan bantuannya berupa pembangunan yang real, taman, ruang terbuka, sekolah diperbaiki, guru honorer dibantu segala macam. Saya sih lebih baik langsung project ya gitu, jangan cash. Thank you. Memang itu nggak apa-apa ya, yang penting tuh diawasin, pengawasan ya. Kalau bisa BPK, KPK, atau kalau bisa pengawasan secara online gitu Bu ya. Maksudnya segala program-program itu diberitakan di website atau apa gitu Bu ya. Jumlah data-datanya, programnya apa, perlu duit berapa. Terus kalau bisa jangan 15 miliar miliar ya, tahunnya.
Itu kalau bisa jangan sistemnya dihabisin setahun, Bu. Kalau misal masih ada sisa, Bu, ya, itu bisa di tahun depan gitu, Bu. Sistemnya multi project gitu ya. Kayak kita kalau di proyek di pembangunan gitu, Bu, ya. Misalnya kita sistem pembayaran tuh jangan sekaligus 15 miliar, jangan. Yang selesai nih targetnya misalnya cuman tahun ini cuma 5 miliar, ya dikasih 5 miliar aja gitu, Bu. Karena kalau dipaksakan mulai 1 tahun penuh, nanti program-programnya juga banyak yang saya lihat tuh jadi nggak bagus gitu, Bu, ya. Asal-asalan gitu ya. Yang penting duitnya habis gitu, 15M 1 tahun kan jadi sayang, nggak ada gunanya. Yang penting tuh proyeknya tuh berguna, terutama bisa mensejahterakan rakyat DKI, Bu, ya. Kalau di Menteng saya nggak tahu ya. Kalau di tempat lain tuh yang saya lihat tuh masih banyak rakyat DKI yang susah, Bu. Kalau masuk Menteng saya nggak tahu dah, karena nggak punya teman di Menteng saya. Nah, kalau bisa memang terutama pemerintah pusat atau daerah itu khususnya DKI ya, tolonglah bantu kelurahan-kelurahan yang banyak orang miskinnya gitu, Bu, ya, supaya dibantu gitu ya, kayak di Jakarta Utara, di wilayah saya Jakarta Selatan juga masih banyak yang miskin, Bu. Tolong dibantu lah, sampai ada pemulung saya pernah lihat, Bu, makan nasi bungkus dari sampahan, Bu. Kasihan saya juga lihat ya, sampai saya sama teman saya tuh ya beli roti lah, kasihan juga ya. Jangan sampai begitulah di DKI, kan banyak tuh yang waktu itu masuk TV meninggal tulang segala macam. Berarti itu masih banyak yang miskin, Bu. Kalau untuk Menteng saya nggak tahu ya, terus yang saya nggak tahu. Jadi tolonglah yang wilayah-wilayah miskin itu dibantu. Memang mesti dari kelurahan, Bu. Karena data-data bansos semua itu kalau mau tepat itu mesti dari kelurahan. Nggak bisa pusat langsung tahu, kan nggak mungkin. Berarti kan uang itu nyampe ke bawah. Cuman sebaiknya tiap kelurahan itu membuat RAPBK itu ya, rencana anggaran belanja kelurahan. Jadi jelas kalau data 15 miliar kira-kira buat apa, kepentingan rakyat, pembangunan dan sebagainya. Itu mungkin lain dengan yang gaji karyawan mungkin ya, gaji pegawai. Jadi itu 15 miliar untuk kesejahteraan rakyat. Mudah-mudahan itu nyampe ke bawah. Jadi mungkin dari RT RW semua terima, terutama nih kita yang agak berat kan warga itu buat iuran sampah dan keamanan. Sedangkan keamanan RT itu rata-rata gajinya di bawah UMR. Nah, dengan adanya anggaran ini mungkin ada bantuan dari pemerintah supaya itu keamanan dan tukang sampah itu mendapatkan gaji yang setimpal. Saya sendiri sedang memperjuangkan satpam di kampung ini, gajinya masih jauh di bawah. Ya walaupun mungkin mereka cukup sih, tapi terus terang ya kayak khawatir juga. Karena menyangkut keamanan dari warga. Jadi dengan ada dana ini mudah-mudahan sampai ke rakyat bisa membantu peningkatan keamanan, kebersihan dan pembangunan yang terus. Terima kasih. Dananya digunakan untuk kepentingan rakyat Jakarta, saya kira mungkin rakyat Jakarta nggak terlalu pusing ya. Jangan dialokasikan untuk kepentingan sendiri yang mengakibatkan pejabat kelurahan yang mengenyam segala macam donasi yang telah diberikan gitu loh. Ini cukup berbahaya. Jadi harus diutamakan kepentingan rakyat banyak gitu loh. Seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat Jakarta. Saya kira demikian. Iya, saya cuma mau menambahkan Bapak tadi sama Bapak sebelumnya juga. Kalau bisa ya itu kayak biaya iuran keamanan, sampah, itu dibebaskan. Biar kelurahan yang mengelola pembuangan sampah, keamanan, biar kelurahan yang mengelolanya. Kalau sekarang ini kan rakyat yang dibebani sendiri, RT, iuran RT, warga disuruh iuran. Nah sekarang kalau kayak begitu, lebih baik kelurahan mengambil alih pembuangan sampah, tiap warga itu, biar kelurahan yang mengelola semuanya. Keamanan juga begitu, kelurahan yang mengelola, itu anggarannya ke sana nggak apa-apa. Dan lain-lain. Jadi jelas uangnya itu, kalau ditumpuk begitu saja maunya pihak kelurahan, ya kembali lagi saya bilang, ya banyak bermain-main lah sulap-sulapnya itu. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Itu baik-baik aja sih, cuman ada hal yang perlu dipikirkan. Itu pengawasannya perlu dilakukan secara intensif, secara keras. Karena ini takutnya duitnya itu dibuat bancakan antara RT sama lurah ini, dibuat bancakan dan juga sunat-sunat yang lebih besar. Itu masalahnya, karena 15 miliar ini uang yang luar biasa. Itu saya rasa itu keputusan yang terlalu salah itu, Mbak.
jika ingin membantu di tingkat kelurahan, mungkin sebaiknya jangan dikasih makanan matang, kasihlah makanan mentah biar mereka olah sendiri. Seperti misalnya program-program kerja, seperti pembuatan jalan, pembuatan perbaikan gedung sekolah, itu perlu ditambah lah. Alokasi diambilkan dari dana yang 15 miliar tersebut. Ya langsung dikasih cash, Mbak. Nanti kalau dikasih cash yang ada, habis sih pasti habis, cuman nggak kelihatan bentuknya gitu loh, Mbak. Jadi kalau memang ingin membantu, jadi Pak Ahok jadi gubernur, pasti akan beres, Mbak. Saya kurang setuju ya, Bu, karena itu kan kewenangan seharusnya MPR. Karena DPR kalau yang ngambil putusannya itu terlalu singkat. Artinya kelurahan itu juga diambil temanya cuma tema kelurahan Jakarta di seluruh Jakarta aja. Sementara nasional ini bagaimana, Bu? Seperti di Papua aja pun kita pergerakan ekonomi itu sangat berpengaruh kepada kelurahan itu sendiri. Karena setiap kelurahan itu seharusnya banyak pintunya, Bu. KPK aja dari situ. Kalau lahannya cuma 500 meter kelurahan ya sama aja. Ramateme. Kembali ke RT-nya juga, itu gedung RT aja pun di situ harusnya ada, Bu. Berapa banyak gedung RT di kelurahan itu kalau dibangun? Ya kan, Bu? Kalau seumpama RT di tempat kita aja pun nggak punya tempat, 15 miliar itu aja pun masih kurang-kurangan kalau saya pikirkan, Bu. Berapa banyak RT RW butuh kantor di setiap wilayah, bukan cuma Jakarta. Dari Bekasi, Cikarang ini aja pun banyak sekali, Bu. Artinya berpikir Indonesia DPR-nya itu lebih kembalikan lagi ke MPR atau presidennya itu, eksekutifnya itu kan SK-nya harusnya SK presiden, Bu. Seperti rumah sakit, pasar impres, sekolah dasar, itu harusnya proyeknya jangka panjang dan menyeluruh juga. SDM sama Pak Jaja tadi bilang SDM, ekonomi, sama kecepatan data tadi itu. Itu artinya DKI kan kaya raya ya, Bu ya. Yang kedua, kalau kaya raya diberikan kepada warga masyarakat DKI, baik itu berupa pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan, infrastruktur, itu sih nggak apa-apa. Tetapi intinya jangan dikorupsi lah atau dibagi ke pejabat-pejabat. Jadi menurut saya kalau memang itu pemerintah DKI dan DPR sudah ketuk palu dan sudah ditetapkan, maka di dalam pelaksanaannya kalau bisa itu bisa diakses, misalnya ya di tempat kantornya atau yang bisa dilihat umum. Itu 16 miliar per tahun itu dituliskan itu untuk pembangunan apa ya, sekolah, masjid, jalan, atau kesejahteraan warga masyarakat, semuanya ditulis diperinci sehingga 16 miliar itu ketahuan dipakai untuk apa dan dapat diakses, dimonitor oleh warganya, dan warganya itu langsung merasakan bahwa oh ya memang 16 miliar itu ada 5 miliar bangun jalan, ada 1 miliar bangun sekolah, atau renovasi apa, atau pembagian beras, atau pembagian minyak dan lain sebagainya. Jadi 16 miliar tiap tahun itu transparan, dapat langsung dirasakan oleh warga masyarakat di kelurahan tersebut. Itu sih tidak apa-apa. Demikian, terima kasih. Begini, komentar tadi sih benar, tapi Indonesia kan susah. Cuma bisa diatur kan? Nah, udah kata-kata ada patah kata kalau jadi pejabat nggak korupsi, nggak pintar, itu ya gitulah. Kalau kita uang segitu sih, kalau kita lihat satu kelurahan kan RT RW sih, kalau benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, pembangunan semua segala bidang sih ya nggak gede. Cuma celakanya gitu kan, buntutnya gitu. Menurut saya asal pengelolaannya itu lebih baik. Ini kan intinya kira-kira potensi kelurahan itu apa yang mau dikembangkan. Misalkan kan ya jujur ngomong kan banyak yang tidak punya pekerjaan, itu dikelola dengan baik. Atau misalkan gorong-gorong bermasalah, cepat tanggap. Justru itu lebih bagus memang ya kita lihat seperti negara di China juga
kelurahannya besar anggarannya supaya langsung menyentuh ke masyarakat. Jadi kalau misalkan Pemda tahu sendiri programnya, punya program kan menyeluruh. Kalau ini kan dekat, kelurahan ya di Jakarta sih besar-besar kelurahan, tapi dia bisa langsung ke masyarakat atau apa, kan tiap hari itu ada, nggak tahu itu kebersihan apa segala macam. Sekarang ini kan dari kelurahan pada turun tuh. Nah sekarang dilihat tuh apakah jalannya perlu dihomit segala macam. Ya udah, dengan dana segitu kan kelurahan ya bila kurang minta lagi ke Pemda. Kira-kira begitu. Terima kasih. Setahu saya di DKI Jakarta itu kan ada, memang di bawah provinsi itu kan ada aparatur negara, sipil negaranya itu yang sudin ya, suku dinas. Nah itu kan dibagi-bagi bidang pekerjaannya, ada suku dinas pertamanan, ada agraria, ada pemeliharaan jaringan air apa gitu. Nah jadi kaitannya dengan dana 15 miliar per tahun yang dianggarkan atau diturunkan ke kelurahan, menurut saya bukan pertama-tama dana itu dikucurkan dulu, tetapi kerja dulu. Disposisi yang disampaikan ke kelurahan itu seperti apa kegiatannya gitu, untuk mencapai satu tujuan akhir kan, mengoptimalkan kelurahan itu sendiri gitu. Dan dari sisi pekerjaan itu kan sebenarnya kita tahu ya bahwa ada dua jenis pekerjaan besar, yaitu pengadaan dan perawatan. Jadi kalau pengadaan, saya rasa duit 15 miliar itu setahun itu enggak besar. Tetapi kan sekali lagi kembali, untuk apa pengadaan itu kan bisa langsung ke suku dinas gitu. Jadi kita bisa kotakkan kegiatan kelurahan itu lebih bersifat perawatan, kontrol, dan pemberdayaan dari sistem kerja kelurahan itu sendiri gitu. Dan pertama-tama bukan dananya dikucurkan, tetapi dia harus mengeluarkan proposal dalam kegiatan per tahun itu seperti apa kerjanya aparatur kelurahan itu sendiri gitu. Dan itu diawasi oleh suku dinas. Nah nanti ujungnya itu, kepalanya itu adalah tetap gubernur yang diwakilkan oleh wali kota masing-masing. Ya, menurut saya baguslah itu supaya bergerak ekonomi dan masyarakatnya kreatif lagi. Karena kalau tanpa ada dana cashnya di masyarakat susah ekonomi bertumbuh. Jadi untuk belanja-belanja dan perputaran ekonomi biar lebih cepat, itu Pak siapa tuh yang ketua DPR-nya terlalu besar? Enggak lah, semuanya Jakarta apapun pasti habis kok, asalkan sesuai dengan norma yang ada. Jadi ya baguslah untuk pertumbuhan ekonomi setelah kasak kusuk pemilu pilkada pilpres kemarin. Terima kasih Bu. Usulan ini sih sebenarnya bagus ya. Saya sebagai warga Tangerang ini termasuk iri ya kalau di Jakarta itu ada seperti ini ya. Kenapa di Tangerang nggak ada seperti ini? Karena menurut saya tuh kesenjangan di Tangerang itu sangat tinggi sekali, beda seperti di Jakarta ya. Karena kalau dilihat-lihat itu Tangerang itu kondisi jalannya itu sangat buruk sekali. Jadi kalau di Jakarta itu ada program seperti itu bagus sekali saya bilang. Jadi karena bagaimanapun juga yang tahu situasi lingkungan di kondisi lingkungan yang lebih tepat dan lebih sesuai itu para lurah. Karena para lurah itu mungkin tahu, yang lebih tahu kondisi, oh jalan ini lagi rusak nih, kalau nunggu perbaikan pusat itu udah lama, oh sekolah ini lagi bocor nih, kalau tunggu bantuan dari pusat mungkin lama. Jadi untuk direct langsung bantuannya itu lebih cepat dan lebih tepat di kelurahan memang. Cuman ya asal jangan dana itu disalahgunakan ya, karena kan banyak sekali ya kita lihat penyimpangan dana desa ya. Karena dana desa ada yang dipakai buat kampanye pribadi maupun untuk program-program individualnya para kepala desanya sendiri. Nah itu yang saya harapkan, dana itu dapat bermanfaat secara baik kepada rakyat. Sebaiknya dana itu dibangun di daerah-daerah terpencil. Masih banyak belum ada bangunan sekolah. Masih banyak yang belum sekolah, buta huruf, nggak bisa baca, datang ke Jakarta jadi TKW. Mereka bilang katanya kalau sekolah itu memang gratis, tapi buku mahal, baju mahal.
Nah itu kalau dibangun semua digratisin supaya mencerdaskan tuh rakyat. Semua daerah, seluruh daerah Indonesia dibantu oleh pemerintah biar rakyatnya tahu sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu aja Bu. Baik, terima kasih Bu Yuli, dan kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.